Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang sakit? Enggak. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Hafifah Munzia, Hadir, Bu. Intan Karisa. Oke, baik. Kalian udah belajar hari ini? Belum. Kalian udah tahu materinya apa? Belum. Oke. Kita akan belajar materi bakteri. Wow. Bakteri. Nah, kalian udah pernah mendengar istilah bakteri belum? Pastinya udah pernah ya. Pernah ya. Yang biasanya air yang kotor itu pasti banyak bakterinya kan. Kalian tahu nggak kenapa sih bakteri itu banyak banget gitu? Penasaran nggak sih kalian itu bagaimana sih caranya bakteri ini berkembang biak? Bagaimana ciri-cirinya bakteri ini? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan ciri-ciri struktur cara hidup bakteri. Yang kedua, peserta didik mampu memahami klasifikasi bakteri. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan cara reproduksi bakteri. Nah, ini untuk bakteri. Bakteri itu adalah organisme yang paling kecil. Nah, kalau dilihat dari mata itu nggak bisa. Lihatnya itu harus pakai mikroskop. Kalian pernah belajar pakai mikroskop? SMP pernah. Oh, SMA belum ya? Belum. Nah, bakteri itu adalah kelompok organisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti sel. Nah, organisme ini juga termasuk prokaryotik. Hidup hampir di semua tempat, ada di tanah, air, udara, tubuh makhluk hidup. Maka di tubuh kalian kayaknya ada bakterinya. Terus bereproduksi cepat dengan cara pembelahan biner. Sebenarnya cara reproduksinya bakteri ini ada beberapa, tapi yang paling cepat itu dengan pembelahan biner. Nah, sebenarnya ini adalah ciri-ciri umum bakteri. Bakteri merupakan organisme uniseluler. Dia hanya memiliki satu sel. Terus termasuk prokaryotik. Dinding selnya umum dari peptidoglykan. Nah, terus dia tidak memiliki organel bermembran seperti kloroplas dan mitokondria. Beda sama tumbuhannya. Terus berkembang biak terutama dengan pembelahan biner. Baik, ini adalah struktur tubuh bakteri. Nah, ini yang bagian luar ini ada kapsul. Nah, kapsul ini berfungsi untuk pelindung sebagai pelindung dan menjaga sel dari kekeringan. Terus setelah kapsul yang warna kuning ini ada dinding sel. Fungsinya untuk apa? Pelindung utama. Ya, untuk pelindung utama. Terus ini ada membran plasma. Fungsinya Membran plasma untuk mengatur keluar masuknya zat. Setelah membran plasma, ini di dalam ini ada sitoplasma ya. Nah, untuk tempat reaksi metabolisme. Terus ini ada ribosom yang kecil-kecil ini, bulat-bulat. Nah, itu untuk sintesis protein. Nah, ini apa yang panjang ini? Flagel. Nah, pinter. Flagel itu untuk alat gerak ya. Terus ini ada pili-pili ini kayak rambut-rambut halus gitu. Nah, untuk kapsul, dinding sel, membran plasma sama flagel ini adalah bagian terluar dari struktur tubuh bakteri. Sedangkan sitoplasma, ribosom, plasmid dan pili ini bagian dalamnya. Nah, ini ada bentuk-bentuk bakteri. Ada yang bulat. COVID. Ya, seperti COVID ya. Nah, untuk bentuk bakteri ini ada yang bulat, ada yang batang, ada yang spiral, dan ada yang koma. Bentuknya kayak koma. Nah, untuk yang bulat ini ada 3. Ada tunggal, ada berpasangan. Ada 4 sih ya. Ada tunggal, berpasangan, berantai, sama ini bergelombol. Kalau yang tunggal atau monokokus itu bentuknya kayak ini, cuma bulat aja. Nah, cuma bulat aja. Nah, kalau Diplococcus bentuknya berpasangan kayak gini.
Nah, dua kayak gini. Nah, terus untuk berantai bentuknya kayak gini. Lebih dari 2 ya Bu? Iya. Kayak sosis. Nah, pokok gini, pokok lurus ini berantai. Terus yang terakhir apa Mbak Intan? Staphylococcus. Bergerombol itu kayak gini. Gratis. Nggak tentu ya Bu ya? Iya, kayak gini. Mana-mana. Sedangkan kalau yang tabung atau basil ada tunggal, berpasangan, dan berantai. Kalau tunggal itu nama lainnya apa? Hanifah? Itu dibaca. Mono basil. Nah, bentuknya kayak gini. Oh. Kalau yang berpasangan, bentuknya kayak itu. Sosis Bu kan Nah, kelihatan kan ya? Kalau terus yang terakhir ada yang berantai. Kalau berantai berarti banyak. Gini. Lurus ya Bu ya? Iya, Nggak kayak sapu. rantai. Nggak sapu. Kayak rantai. Nah, ini kan tadi yang bulat ya bentuknya. Ini yang ini fokus. Nah, yang ini. Kalau ini tuh streptobasil. Oke, terus selanjutnya ada spirillum atau spiral. Berarti bentuknya itu benar. Nah, bentuknya itu ya spiral gini ya. Kayak ular. Nah, ini untuk yang melengkung. Ini melengkung. Sedangkan yang ulir itu dia kayak melintir gini. Coba Bu nambah dulu. Ya. Oh, ininya tuh gini. Nah, Oh, bentuknya kayak itu gini. ya, Pen. Kayak pil. Tuh, sekarang. 100 Bu. 100 poin. Terus yang berbentuk koma ya bentuknya Kayak tikus Bu. Iya. Wah. Udah paham? Paham. Baik. Ibu lanjut ya. Nah, ini berdasarkan flagel bakteri itu ada bermacam-macam. Ada yang atrik, monoatrik, ovotrik, dan amfitrik. Terus yang terakhir petritrik. Untuk yang atrik itu dia tidak memiliki flagel. Contohnya kayak Escherichia coli. Terus untuk yang monoatrik dia memiliki satu flagel di salah satu sisinya, cuma di bagian sini aja. Terus untuk yang lovotrik itu dia memiliki banyak flagel di salah satu sisinya, di sebelah sini aja. Terus amfitrik dia memiliki banyak flagel di kedua sisinya, bagian sini sama bagian sini. Kalau yang petritrik ini dia memiliki banyak flagel di seluruh tubuhnya. Jadi di seluruh tubuhnya bakteri itu dikelilingi sama flagel. Namanya apa? Petri. Petri. Contohnya di Salmonella. Baik, selanjutnya cara hidup bakteri ada yang autotrof sama heterotrof. Kalian tahu bedanya autotrof sama heterotrof itu apa? Saya tahu Bu. Apa? Kalau yang autotrof itu dia bisa menghasilkan makanan dari dirinya sendiri Iya. tanpa ada bantuan. Kalau yang heterotrof yaitu tidak bisa, dia bergantung pada inang-inang Bu. Iya, betul sekali. Kalau autotrof dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, seperti tumbuhan ya. Nah, kalau di bakteri autotrof itu ada dua, ada fotoautotrof sama kemoautotrof. Nah, kalau fotoautotrof dia itu menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi. Kalau kemoautotrof dia menggunakan energi dari senyawa kimia sebagai sumber energi. Kalau heterotrof itu juga ada dua, ada saprofit sama parasit. Kalau saprofit dia mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan sisa organisme. Kalau parasit dia mendapatkan makanannya dari organisme lain yang ditumpanginya. Jahat. Ya, seperti parasit pada umumnya. Nah, sekarang reproduksi bakteri ada aseksual dan seksual. Ini Ibu ada video penjelasannya, bisa kalian tonton bersama ya. Straight to it, shall we? Bacteria reproduce in two ways: sexual reproduction, or the exchange of genetic material, and asexual reproduction. Sexual reproduction occurs through transduction, transformation, and conjugation. Asexual reproduction occurs through binary fission. First, we will discuss sexual reproduction, or the exchange of genetic material. The first is transformation. Nah,
sudah selesai kan ya videonya? Ya. Kalian sudah paham apa belum? Paham. Nah, sekarang ibu tanya. Tadi cara reproduksinya bakteri itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Seksual sama aseksual. Kalau aseksual itu apa? Pakai pembelahan biner. Nah, betul. Kalau seksual Ada 3 macam Apa dulu. saja? Transformasi, ya, translokasi, Ya. sama konjugasi. betul sekali ya. Tepuk tangan Bu. Oke, tangan. Nah, jadi reproduksi bakteri ini ada 2, ada aseksual sama aseksual. Kalau aseksual itu dengan pembelahan biner ya, Viva? Ya. Nah, pembelahan biner ini pembelahan dari 1 sel menjadi 2 sel. Pembelahan. Next. Sekarang peranan bakteri. Siapa di antara kalian yang pernah minum antibiotik? Saya Bu. Oke. Biasanya kalau kalian lagi sakit, itu biasanya kan kalian minum obat ya. Nah, itu ada antibiotiknya. Kalian tahu nggak? Antibiotik itu diproses dengan bantuan bakteri. Baru tahu saya. Berarti bakteri Berarti itu ada ada manfaatnya. manfaatnya ya. Iya, berarti bakteri itu ada manfaatnya. Tapi kalau untuk COVID itu Bu. iya. Oh, COVID itu berarti bakteri jahat. Oh. Jadi bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang Merugikan. Nah, kalau menguntungkan itu apa aja dibaca? Menguraikan sampah organik, membantu pencernaan bakteri usus, fermentasi makanan, yogurt, keju, penghasil antibiotik. Ya, jadi kalian kalau makan keju, yogurt itu kan Tapi ya Bu ya. itu ketutnya kan? Ya masuk, ya Asem. Itu prosesnya bukan di dalamnya, prosesnya itu dibantu sama bakteri. Oh minum ya. Mulai COVID dia bilang ya. Makan tape Bu. Nah, tapi ada juga yang merugikan. Apa aja? Penyebab berbagai penyakit seperti TBC, tipes, kolera, perusak bahan makanan, pencemaran lingkungan dan ekosistem. Iya, jadi kalau bakteri itu juga ada yang merugikan. Kalau kalian biasanya main hujanan di air kotor, Iya, terus Bu. main Tapi menyenangkan, Bu. main pasir, nah itu kalian nanti bisa sakit karena di situ banyak bakteri. Bakterinya. Nah, kesimpulannya apa yuk? Saya Bu. Oke, Bakteri adalah bakteri adalah organisme prokaryotik jenis seluler sangat kecil. Struktur sederhana seperti sel sitoplasma, DNA, ribosom, flagel. Terus yang ketiga bentuk beragam, ada lokus basil spirillum vibrio. Terus yang keempat cara hidupnya ada autotrof sama heterotrof. Dan kelima perannya ada yang manfaat dan juga yang merugikan. oke, selesai sudah. Terima Kasih. kasih. Sekarang ibu ada tugas buat kalian. Bukan terus ya Bu ya. Individu apa kelompok Bu? Individu dong. Tapi kerjasama ya Bu ya. Berapa Bu waktunya Bu? Waktunya berapa? Kayak 20 menit. lek lama aku gak apa-apa kerjasama. Nah, ini ada 2 lembar ya. Yang lembar pertama ini kalian disuruh menyebutkan strukturnya. Ya, yang tadi ya. Ini gampang ini. Kalau yang kedua ini kalian disuruh untuk memecahkan suatu masalah, kasus, menganalisis kasus. Studi kasus. Jadi di sini kan nanti ada makan bekalnya Rina ini basi itu kenapa? Apa sebabnya? Tadi masak Jadi kalian studi sudah kasus, mempelajari Pak. dari pasti Bu. Nah, ini kalian kerjakan ya. Jangan Sendiri-sendiri. pakai pulpen boleh aku boleh. Aku pagi lalu Bu. Bu lihat yang tadi Bu. Oke. Kamu mau nggak? Pagi lalu. Apa nasi goreng? Kerjakan sendiri ya. Iya Bu. Karena Tapi lihat Bu, jadi dulu. siapa isi Bu? Malu. Flagel. Oke, ini kayaknya waktunya udah habis ya. Udah semua. Udah semua ya. Ini jadi bentar Bu, gini lagi Bu.
Bu, aku sudah. Nah, kita sudah Apa mak masih kurang satu Pak? Aku selesai, Bi. Bu, Nah, Sudah. Ini dibaca, bentar. Nah, ini kita bahas Sama-sama. Ini ya ceritanya ya. Pada suatu pagi, Rina membawa bekal nasi goreng yang dia masak sendiri semalam. Saat istirahat, ia membuka kotaknya dan mendapati baunya menjadi agak asam. Padahal semalam masih baik-baik saja. Temannya Dito mengatakan bahwa makanan basi biasanya disebabkan oleh kuman. Tetapi mereka tidak tahu kuman seperti apa yang membuat makanan cepat rusak. Beberapa siswa lain juga bercerita bahwa susu mereka kadang cepat menggumpal kalau tidak disimpan di kulkas. Mereka penasaran apa sebenarnya penyebab makanan cepat basi, kenapa bisa berubah bau, rasa, serta bagaimana mencegahnya. Nah, sekarang kalian jawab ya soalnya. Afifah, Baru. jawab nomor 1 ya. Ini mengapa nasi goreng milik Rina bisa berubah bau dan rasanya dalam waktu 1 malam? Mungkin karena makanan atau nasi goreng Rina tersebut terdapat bakteri pembusuk, Bu. Oke, betul. Mikroorganisme apa yang paling mungkin menyebabkan nasi cepat basi? seperti Bacillus, Pseudomonas atau bakteri asam laktat. Oke, mengapa makanan yang tidak dimasukkan ke kulkas lebih cepat ditumbuhi bakteri? Karena biasanya kalau suhunya hangat atau panas itu, Bu, bakteri bisa membelah diri setiap 20 sampai 30 menit. Jadi jumlah itu meningkatnya cepat. Karena itu kalau di dalam kulkas itu bisa diminimalisir pembelahannya. Mengapa makanan yang sudah basi tidak boleh dimakan? Karena bisa menyebabkan racun atau toksin yang berbahaya, Bu, bagi kesehatan. Jika kita mengonsumsi makanan yang basi dapat menyebabkan seperti efek samping mual, terus muntah, pusing-pusing gitu, Bu. Oke, betul sekali. Sekarang pelajaran kita sudah selesai hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Seru. Soalnya ada kabarnya, Bu. Bagian mana yang paling menarik dari Bagian pembelajaran hari ini? Ini, Bu. Ini loh, Bu. Apa ringan-ringannya, Bu. Oh, bagian orientasi masalah tadi ya? Oke, berarti kalian suka ya dengan pembelajaran hari ini? Suka. Apakah pembelajaran hari ini berkesan? Berkesan besar. Sambil nonton video tadi, Bu, lebih enak. Saya nggak tahu jadi tahu, Bu. Tapi sekarang sudah punya pulang dan saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.